Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi masih di channel Dinar Lira. Tentu saja bersama dengan Bu Lulu. Kali ini kita akan membahas materi mengenai persamaan linier dua variabel. Nah, materi persamaan linier dua variabel ini akan kita gunakan untuk membahas sistem persamaan linier dua variabel. Pada pembahasan kita kali ini, Bu Lulu akan mencoba memberikan contoh-contoh soal yang ada di seputar kita untuk nanti kita mengambil kesimpulan. Apa sih persamaan linier dua variabel itu? Langsung saja yuk kita lihat contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini ada berdasarkan penelitian, ternyata kandungan vitamin C pada 100 gram lemon itu adalah 27 mg. Nah, kalian diminta untuk menentukan berapakah kandungan vitamin C pada 500 kg lemon. Untuk contoh ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan ataupun menggunakan garis lurus bisa. Tapi kita akan menggunakan persamaan linier dua variabel untuk membahasnya. Kita lihat, kita akan mencoba menjawabnya. Ya, kita buat tabel dulu. Yang pertama adalah tabel berat lemon dan kandungan vitamin C. Ya, untuk 1 ons lemon itu kandungan vitaminnya adalah 27. Di sini satuannya adalah miligram ya. 27 miligram berarti. Tadi datanya 100 gram ya, kan 100 gram sama dengan 1 ons. Jadi 1 ons itu sama dengan 27 miligram kandungan vitamin C-nya. Kalau 2 on berapa? Kandungan vitamin C-nya 54. 54 itu didapat dari mana? 2 kali 27, begitu ya. Sekarang bagaimana kalau 500 kg? Apakah juga 500 kali 27? Nah, kita lihat. Untuk menyelesaikan persoalan kandungan vitamin C pada 500 kg lemon tadi, kita akan membuat persamaan terlebih dahulu. Ya, tadi didapat kandungan vitamin C-nya adalah 27 kali berat lemon, tapi dalam satuan ons, gitu ya. Karena 1 ons tadi 27. Kalau 2 ons ya 27 kali beratnya lemon, 2, gitu ya. Untuk membuat persamaan, kita harus memisalkan persoalan tadi ke dalam bentuk variabel. Apa yang bisa kita misalkan? Kita lihat, kandungan vitamin C itu kita misalkan sebagai variabel X, ya, dan berat lemon itu sebagai variabel Y. Nah, tadi rumusannya adalah ini, kandungan vitamin C sama dengan 27 kali berat lemon. Berat lemonnya Y, kandungan vitamin C-nya X. Sehingga didapat X sama dengan 27 kali Y. Gitu ya. 27 kali Y berapa? 27Y. Sehingga X sama dengan 27Y. X sama dengan 27Y. Apakah ini persamaan? X sama dengan 27Y? Ya, kita lihat. Kita lanjutkan. Tadi didapat persamaan X sama dengan 27Y. Kok tahu itu persamaan? Tentu saja, karena ini sudah ada variabel di sini. Berarti kalau itu variabel, ada variabel berarti itu namanya persamaan. Masih ingat itu ya, dulu kita kelas 7 membahasnya. Apakah persamaan di atas merupakan persamaan dengan dua variabel? Iya enggak? Iya, merupakan persamaan dua variabel karena apa? Memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Ini tadi, X dan Y. Ya.
Berikutnya, apakah merupakan persamaan yang linier? Linier enggak kira-kira? Linier dan tidak dapat dari mana ya? Nah, merupakan persamaan linier karena variabelnya berpangkat 1. Lihat, X dan Y-nya tidak ada pangkatnya. Ini sebenarnya ada pangkatnya, tapi pangkat 1. Begitu ya. Jadi kalau pangkat 1 itu tidak dituliskan. Kita lanjutkan. Kalau begitu, apa kesimpulannya? X sama dengan 27Y itu merupakan persamaan linier dua variabel. Sudah tahu ya ciri-cirinya persamaan linier dua variabel. Yang pertama tentu saja variabelnya 2. Yang kedua tentu saja apa ini? Pangkat variabelnya 1. Nah, itu baru persamaan linier dua variabel. Kita lanjutkan keterangan berikutnya. Persamaan X sama dengan 27Y. Nilai X di sini, besarnya nilai X itu tergantung dari nilai Y. Y-nya 1 berarti X-nya 27 gitu kan. Y-nya 2 berarti X-nya 54 dan seterusnya. Sehingga karena nilai X itu tergantung dari nilai Y, maka X dinamakan variabel terikat dan Y dinamakan variabel bebas. Ya, jadi X-nya ini namanya adalah variabel terikat dan Y-nya ini adalah variabel bebas. Kita tentukan sekarang berapakah kandungan vitamin C pada lemon 500 kg. Tadi persamaan ini kan berat lemonnya harus satuan ons ya. Dan ini soalnya adalah kilogram. Kita buat dulu 500 kg menjadi berapa ons? 500 kali 10 ya, karena 1 kilo itu 10. Sehingga 500 kg itu adalah 5000 ons. Kemudian persamaannya kita tadi adalah X sama dengan 27Y. Sehingga 27 kali 5000. Berapakah X-nya? Nilai X-nya? Nilai X-nya adalah 135.000. Apa artinya X sama dengan 135.000? Artinya adalah kandungan vitamin C pada 500 kg lemon adalah 135.000 mg. Begitu. Ya. Kita lanjut sekarang. Contoh yang kedua. Ya, ini ada bis pariwisata. Mau apa ini bisnya? Nah, ternyata hubungannya dengan ini. Agen pariwisata Dinar Tour and Travel memberikan penawaran paket wisata one day tour dengan harga sewa bisnya 2 juta, sedangkan akomodasi peserta dikenakan biaya 300.000 per peserta. Untuk memudahkan perhitungan biaya kegiatan, Ketua Panitia membuat rumusan total biaya perjalanan yang harus dikeluarkan. Tugasmu adalah membantu Ketua Panitia Perjalanan untuk merumuskan total biaya perjalanan. Rumusan total biaya perjalanan. Kalau sewa bisnya itu tergantung dari jumlah peserta enggak? Enggak ya, itu sudah harga tetap ya. Itu adalah konstanta ya. Kita lihat sekarang, kita akan mencoba menjawab. Total biaya yang harus dikeluarkan adalah, tentu saja adalah harga sewa bis, ditambah 300.000 kali banyak peserta. Iya enggak? 300.000 kali banyak peserta. Kalau pesertanya 10 ya berarti berapa ya? Ya kan? Harus akomodasinya 300 kali 10. Kita lanjutkan. Tadi harga sewa busnya adalah 2 juta. Maka total biaya yang dikeluarkan adalah 2 juta ditambah 300.000 kali banyak peserta. Sampai di sini kalian paham ya? Ya, kita lanjutkan. Total biaya yang dikeluarkan tadi adalah 2 juta ditambah 300.000 kali banyak peserta. Misalkan total biaya yang dikeluarkan adalah B. Kita misalkan total biaya yang dikeluarkan ini itu sebagai variabel B. Kemudian banyak peserta itu sebagai variabel A. Apakah kalian sudah bisa memperkirakan B-nya sama dengan apa? Nah, B
B sama dengan 2 juta ditambah 300 kali A. Hasilnya adalah B sama dengan 2 juta ditambah 300.000 A. Paham ya? Terdapat dua variabel yaitu A dan B, betul? Enggak, yang A adalah menunjukkan banyak peserta dan B adalah apa tadi? Total biaya yang dikeluarkan. Kemudian A dan B-nya itu berpangkat 1. Apa kesimpulan kalian? Nah, sehingga persamaan B sama dengan 2 juta ditambah 300.000 A merupakan persamaan linier dua variabel. Variabel B adalah variabel terikat karena tergantung dari variabel A, sehingga variabel A dinamakan variabel bebas. Bisa dipahami ya? Saya sudah bisa membedakan, sudah paham persamaan linier dua variabel. Kalau sudah paham, kita akan lanjutkan bagaimana menyelesaikan PLDV. Nah, ingat kembali, apa yang diingat? Yang kalian ingat adalah materi dulu kita, PLSV, persamaan linier satu variabel. Masih ingat bagaimanakah cara menyelesaikannya? Nah, penyelesaian PLSV hanya ada satu karena variabelnya satu. Ayo, untuk mengingatkan kalian, Bu Dulu akan memberikan satu contoh PLSV. Ini ya, 2X plus 4 sama dengan 10. Variabelnya satu yaitu X. Penyelesaian PLSV di atas hanya ada satu, yaitu X sama dengan 3. Karena variabelnya hanya satu, yaitu X. Kalau X-nya kita ganti 3, 2 kali 3 berapa? 6 ya, 6 tambah 4 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 3 adalah penyelesaian PLSV. Tidak perlu kita bahas lebih lanjut ya. Nah, berbeda dengan PLSV, kalau PLDV itu variabelnya ada 2, maka pengganti variabelnya juga ada 2. Kalau ada 2 berarti pasangan. Apakah penyelesaian PLDV ini hanya satu? Kira-kira apakah hanya ada satu? Nah, pengganti variabel tidak hanya satu, melainkan banyak pasangan. Ya. Penyelesaian PLDV disebut juga sebagai akar penyelesaian PLDV. Kok banyak? Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kenapa penyelesaian PLDV banyak. Saya ke contoh. Paling mudah itu kita membahas contoh ya. Kita lihat persoalan kandungan vitamin C pada lemon. Tadi didapat persamaan X sama dengan 27Y. Nah, kita akan lihat penyelesaiannya atau akar penyelesaian dari X sama dengan 27Y. Caranya adalah gantikan atau substitusikan Y dengan angka 1. Maka kita dapatkan X sama dengan 27 kali 1. Ya, X-nya sama dengan 27. Didapat pasangan 27,1. Benar ya, X-nya 27 tahu dari mana? Dari 27 kali 1, karena Y-nya diganti 1. Jika kita ganti Y dengan angka 2, maka nilai X-nya adalah 54. Didapat dari mana? Dari X sama dengan 27 kali 2. Sehingga didapat pasangan 54,2. Dan seterusnya, akan ada banyak pasangan yang bisa kita dapatkan dari PLDV tersebut. Kira-kira berapa banyak? Banyak sekali. Kalau tidak dibatasi ya, X-nya. Kita lanjutkan. Pasangan-pasangan yang kita dapatkan tersebut, ini loh 27,1 dan 54,2 merupakan penyelesaian atau akar persamaan linier dua variabel. Itu ya, kalau kalian diminta tentukan akar penyelesaian dari PLDV. Nah, kalian tinggal mengganti X dan Y-nya dengan bilangan berapa? Ya, berapapun selama tidak ada ketentuan. Sudah paham materi ini? Nah, kalau sudah paham, tugas dong untuk mengevaluasi kalian apakah benar-benar sudah memahami atau belum.
Ya, kita lihat tugas 35.1 apa tugasnya. Untuk masuk ke tempat wisata Dusun Semilir, setiap pengunjung dikenai tiket masuk Rp25.000, baik anak-anak maupun dewasa. Jika ingin menikmati wahana yang ada di sana, pengunjung harus membeli tiket Rp20.000 setiap wahana. Jadi masuknya Rp25.000, tiket untuk bermain di setiap wahana itu Rp20.000. Kalian diminta yang pertama adalah, ini ada Sasa berencana berlibur ke Dusun Semilir. Bantulah Sasa untuk menghitung uang yang harus disiapkan untuk berlibur ke sana dengan membuatkan rumusan jumlah uang yang harus dikeluarkan Sasa. Jadi kalian diminta membuat rumusan berapa uang yang harus dikeluarkan Sasa untuk bisa berlibur di Dusun Semilir. Itu ya. Yang kedua, apakah rumusan yang kamu berikan pada Sasa merupakan PLDV? Kalau iya, berikan alasannya. Kalau tidak, juga berikan alasannya. Yang ketiga, jika Sasa hanya memiliki uang Rp260.000 dan dia mengajak Lira ke Dusun Semilir, berapa wahana yang bisa mereka nikmati? Gampang bukan? Gampang ya? Nah, itu saja materi dari Bu Lulu. Kita ketemu lagi pada materi-materi kita berikutnya. Bu Lulu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.